Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai VSAK nomor 102 dan 103 yang ada di perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bai al-murabahah atau akuntansi jual beli. Bai al-murabahah yaitu jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Misalnya itu, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar 700 ribu rupiah. Maka ia menjual kepada pembeli dengan harga 10.750.000. Pada umumnya, pedagang eceran ini tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli. Maka mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayarkan secara kredit atau angsuran. Kemudian di sini ada syarat-syarat bai al-murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atau kerusakan barang. Dan yang terakhir, penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau kredit. Kemudian ada tujuan murabahah kepada pemesan pembelian atau KPP. Yang pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak atau pemesan pembelian meminta pihak lain atau pembeli untuk membeli sebuah aset atau barang. Pemesan berjanji untuk ganti atau membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini yang biasanya dilakukan secara kredit karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap barang tersebut. Lalu tujuan yang kedua itu mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong seseorang untuk datang ke bank. Pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas atau cash flow yang bersangkutan. Kemudian ada jenis-jenis murabahah. Yang pertama, murabahah modal kerja diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang digunakan sebagai modal kerja. Yang kedua, murabahah investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, dan pembuatan proyek baru. Dan yang terakhir itu ada murabahah konsumsi, yaitu pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah dan mobil. Murabahah KPP disertai kewajiban dan memiliki dampak hukum. Maksudnya itu di sini, jika pembeli menerima permintaan pesanan suatu barang, ia harus membeli barang tersebut serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara kedua belah pihak. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli. Dalam jual beli ini, pembeli diperbolehkan meminta pesanan dengan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan. Bila di kemudian hari pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka biaya real harus dibayar dari uang muka. Tetapi apabila uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung, maka pembeli dapat meminta kembali sisa kerugian pada pesanan. Lalu, murabahah KPP tanpa disertai kewajiban dan implikasi hukumnya. Salah satu pihak meminta pihak lainnya untuk membelikan sebuah barang. Ia berjanji untuk membeli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Nah, permintaan ini dianggap sebagai keinginan membeli
dan pembeli menerima permintaan itu, lalu membeli aset atau barang tersebut melalui transaksi jual beli yang sah. Selanjutnya yaitu beberapa ketentuan umum. Yang pertama yaitu jaminan. Si pembeli, penyedia pembiayaan atau bank dapat meminta si pemesan, pemohon atau nasabah suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. Kemudian, selanjutnya utang dalam murabahah KPP. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib dengan segera untuk melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjual aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga pemesan, ia tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad al-murabahah pertama dengan bank. Kemudian selanjutnya penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan dengan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Kemudian selanjutnya bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai menjadi sanggup kembali. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi dalam perbankan. Merubah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit. Kemudian manfaat bai al-murabahah. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi bai al-murabahah memiliki beberapa manfaat. Salah satunya ialah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Selanjutnya, bai as-salam atau in-front payment sale. Dalam pengertian yang sederhana, bai as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Landasan syariat transaksi bai as-salam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berartikan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf dan buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga, ada rukun bai as-salam. Nah, pelaksanaan dari bai as-salam itu harus memenuhi sejumlah rukun seperti yang pertama ada muslam atau pembeli, yang kedua ada muslam ilaih atau penjual, yang ketiga ada modal atau uang, keempat ada muslam fih atau barang, yang kelima ada sigat atau ucapan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada syarat bai as-salam. Nah, selain dari kelima rukun bai as-salam yang harus terpenuhi itu, bai as-salam juga harus mencukupi beberapa syarat dari masing-masing rukun itu. Di antaranya ada modal transaksi bai as-salam.
Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai asalam itu ada yang pertama, modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai itu harus diketahui jelas jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran itu bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Yang kedua ada penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan itu mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Ini dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli itu tidak dijadikan sebagai utang penjual. Khususnya lagi, pembayaran salam itu tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Selanjutnya, syarat yang kedua ada al-muslam fi atau barang. Nah, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam bai asalam itu ada yang pertama, harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Misalnya aja beras atau kain. Nah, tentang klasifikasi kualitasnya juga harus misalnya kualitas utama, kelas 2 atau ekspor, serta mengenai jumlahnya juga. Yang ketiga ada penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan itu disyaratkan agar penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian. Tetapi juga ada mazhab Syafi'i yang memperbolehkan penyerahan segera. Yang kelima, bolehnya menentukan tanggal, waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang keenam, mengenai tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Misalnya, gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli. Selanjutnya, yang ketujuh ada penggantian muslam fi dengan barang lain. Ada ulama yang melarang penggantian muslam fi dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang asalam ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslam alaih, tetapi sudah menjadi milik muslam. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama itu memperbolehkannya. Nah, hal ini tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. Yang kelima ada salam paralel. Salam paralel ini artinya melaksanakan dua transaksi bai asalam antara bank dan nasabah, antara bank dan pemasok, atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu tuh dilakukan secara terus-menerus. Nah, hal ini tuh diduga akan menjurus kepada riba. Lalu ada perbedaan bai asalam dengan ijon. Banyak yang menyamakan bai asalam dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak dapat diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Kemudian, penetapan harga belinya juga sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Transaksi bai asalam itu mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas, lalu adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Kemudian perbedaan antara bai asalam dan bai istisna. Dalam pokok kontrak itu, untuk bai asalam muslam fi dan istisna itu masnu.
Untuk harga, bai asalam dibayarkan saat kontrak, sedangkan bai al-istisna itu bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari. Untuk sifat kontrak, bai asalam mengikat secara asli, bai al-istisna itu mengikat secara ikutan. Untuk kontrak paralelnya, bai asalam menggunakan salam paralel, bai al-istisna menggunakan istisna paralel. Selanjutnya ada aplikasi dalam perbankan. Bai asalam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, itu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventorinya, itu dilakukanlah akad bai asalam kepada pembeli kedua, misalnya seperti bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Ini yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Kemudian bai asalam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri. Misalnya untuk produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum kan. Nah, caranya saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Ini berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekan tersebut. Nah, rekanan kemudian membayar kepada bank baik secara mengangsur ataupun tunai. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat bai asalam sendiri itu ada di selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembelinya.